Kata sandinya adalah 1226. Sampai sekarang aku baru benar-benar mengerti. Selama bertahun-tahun, aku mencintai pria seperti apa. Su Cheng, maafkan aku. Aku akan membayar untuk semua yang telah kulakukan. Serahkan. Kenapa dia ada di sini? Bukankah Wenwan mengajaknya ke Gunung Qingcheng? Jangan terus tersesat. Kamu sedang melakukan kejahatan. Aku memang meremehkanmu. Kamu pikir selama ini aku rela tinggal di sisimu. Kamu dengan tenang menikmati perhatian dan perawatanku. Setiap hari bersikap sombong dan angkuh. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Keluar. Apakah ini alasanmu untuk melakukan kejahatan? Kamu akan merasa tidak adil. Tapi itu karena kamu sendiri memilih untuk menekan sifat alami, mempertahankan citra sempurna. Kenapa kamu mendekatiku dulu? Dan kenapa kamu berperan sebagai suami dan ayah yang baik selama bertahun-tahun? Kamu lebih tahu daripada siapapun. Keluar. Mimpi. Berikan. Luyan. Lepaskan tanganmu. Baik-baik saja. Tidak terlukakan. Baik-baik saja. MA, apa barang yang kuminta sudah kau dapatkan? MA, aku butuh bantuanmu. Katakan. Temani aku berakting. Tidak menyangka Luyan punya kebiasaan seperti ini. Anak Wenwan terlalu malang. Legal perusahaan sudah berubah, debitur bukan aku. Semua informasi bisa dicek online. Tolong jangan telepon aku lagi ya. Gugatan. Lihat, pengadilan akan memutuskan siapa yang harus membayar. Wang Hao, kamu mau apa? Aku sudah menjelaskan semuanya pada Wenwan. Kami tidak punya hubungan apa-apa. Aku akan terbang ke luar negeri sore ini, tidak akan pernah kembali. Kamu tidak perlu seperti ini. Kalau mau hidup jangan banyak bicara. Wang Hao, jangan sembarangan. Hotel Rongcheng ini penuh dengan kamera. Wang Hao, kamu mau bawa aku kemana? Di sini kan tidak ada kamera. Jangan dulu terburu-buru aku sebelumnya dengan Wenwan. Itu semua salah paham, dia sebenarnya tidak mencintaiku. Aku juga tidak mencintainya, tenang saja. Aku ada pesawat jam 4 sore, aku segera pergi. Kamu tidak mencintainya. Tentu saja tidak. Kamu benar-benar binatang. Tunggu dulu, tunggu. Ini ada 4 juta semuanya untukmu. Wenwan juga untukmu. Kamu sebelumnya pernah masukkan. Ambil uang ini beli rumah. Kamu dan Wenwan hidup bahagia bersama. Bagus kan? Kamu masih mau kabur. Meskipun nyawaku hilang, aku akan membunuhmu. Luyan, kamu baik-baik saja. Wei. Aku agak pusing, hampir sesak. Aku bantu kamu ke sana untuk istirahat. Luyan, kamu ingat waktu kita baru masuk kuliah? Mereka semua merendahkan aku, mengejek aku karena dari daerah kecil. Hanya kamu yang tidak merendahkan aku. Kamu memujiku cantik. Ajak aku ke salon. Belikan aku baju dan tas yang bagus. Aku tahu itu semua palsu. Tapi itu menghabiskan semua uang saku kamu. Waktu itu untuk membelikan aku sepatu ini. Kamu makan roti kukus selama sebulan. Kamu bilang aku lebih cantik dari gadis kota.
Kamu bilang akan membuatku tinggal di rumah besar. Saat itu aku bersumpah. Aku akan bersamamu seumur hidup. Aku agak tidak enak badan. Bisakah kamu bawa aku ke rumah sakit? Kamu tahu cara para penagih utang. Kalau kamu baik padaku seperti dulu, mungkin aku bisa bantu kamu melunasi utang. Tapi kenapa kamu harus berhitung? Kamu sebenarnya tahu, itu kesempatan terakhirku menjadi ibu. Kamu tahu betul aku sangat menginginkan anak ini. Saat kamu merencanakan aku untuk operasi aborsi, apakah ada satu saat pun kamu memikirkan aku? Luyan? Kamu masih ingat apa yang kamu katakan? Kamu bilang, kita akan bersama selamanya. Ayo makan. Makanlah, buka mulutmu. Bahkan makan sendiri saja tidak bisa. Kamu jadi idiot ya. Seharusnya kamu mati saja bersama Luo Wei. Atau lebih baik makan nasi bungkus bersama Wang Hao. Lebih baik daripada menyiksaku. Aku benar-benar sial seumur hidup. Kasih makan anakku, setelah itu buatkan aku makan. Aku mau makan daging. Aku ada sesuatu untuk dibicarakan. Apalagi yang perlu kita bicarakan? Kamu sebagai wanita, bahkan tidak bisa melahirkan anak. Apa muka kamu masih bisa hidup di dunia ini? Kamu memukulku. Lu Hua. Perjanjian cerai. Kamu mau apa? Aku mau cerai denganmu. Sayang, dokter bilang hari ini bisa buka perban. Mama. Nenek. Kakak. Selamat ulang tahun, sayang. Selamat ulang tahun. Ayo kita foto bersama. Oke, siap. 3, 2, 1. Keju. Pak Lu, hari ini kan hari pernikahanmu. Kenapa kamu masih ada waktu untuk menemaniku? Istriku itu kondisi mentalnya. Sering gila-gilaan, dia ngerti apa tentang romantis. Istri. Selamat hari jadi yang kelima. 5 tahun lalu aku tidak punya apa-apa. Hanya bisa beli cincin perak biasa ini. Untuk sisa hidupku, aku akan ganti satu persatu. Pak Lu? Benar-benar kamu ya Pak Lu?
Mari. Kebetulan sekali izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah istri gurumu Su Cheng. Hari ini adalah hari peringatan pernikahan kami yang kelima. Ini adalah murid yang saya bimbing tahun lalu. Ibu guru Anda sangat cantik. Bolehkah saya memotret kalian berdua? Mari. Lulu kami akan pergi itu. Teman saya sedang makan di dalam. Saya akan makan bersama mereka dulu. Sayang. Lihatlah bulan malam ini. Indah sekali bukan? Dini hari tadi di jembatan di belakang saya ini, seorang wanita terjatuh ke air dan diduga mencoba bunuh diri menurut kabar. Wanita tersebut adalah ketua grup Su Cheng. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Su Cheng diduga menderita penyakit jiwa. Penyakit jiwa ini benar-benar mematikan. Siapa yang tidak tahu malu malah menyelamatkannya. Anak masih pingsan, kamu jangan banyak bicara. Setiap hari ingin mati keluarga Lu kami. Tidak beruntung memiliki menantu seperti ini. Cerai harus cerai. Saya tidak akan meninggalkan Su Cheng. Seumur hidup saya akan selalu setia padanya. Kamu saya pukul. Kenapa kamu memukul anak? Jangan pukul anak. Sadarlah kamu suatu hari nanti orang gila ini akan membunuh seluruh keluarga kita, kamu baru puas. Ayah, jangan bertengkar di sini. Bicaralah di luar. Saya akan memberitahunya kenapa. Ayah, Su Cheng butuh istirahat. Selamat pagi, Dr. Lu. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Dr. Lu masih ingat ulang tahun saya. Sama-sama. Kopi ada di atas meja, Dr. Lu. Saya sangat suka hidung yang kamu buat. Teman saya juga ingin membuat, tapi nomor antrianmu sulit didapat. Bisakah saya menambah nomor untuknya? Maaf, peraturan rumah sakit kami tidak boleh memberikan kontak pribadi jika ada kebutuhan. Anda bisa membuat janji di depan. Dr. Lu sangat tampan. Tapi nomor antriannya sangat sulit didapat. Kalau begitu aku harus memintanya melakukannya. Bagus sekali. Pak Lu, kapan aku bisa makan di rumahmu? Kapan saja. Di sini. Tidak semenarik di rumah. Sungguh iri dengan istri guru. Dia punya cincin berlian yang besar. Ini sebenarnya dibeli untukmu. Pak Lu, kamu serius? Tapi ayahnya bukan orang pentingmu, kamu tega menceraikannya. Istri cantik dan kaya ini.
Orang penting apa? Semua ini aku dapatkan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nona Su, lukamu sudah membaik. Kamu bisa pulang dari rumah sakit tapi frekuensi halusinasimu semakin tinggi. Sebaiknya kamu segera berkomunikasi dengan keluargamu untuk memastikan keselamatanmu dan orang lain. Sayang. Sayang, kamu sudah bangun. Jangan sentuh aku. Sayang, ada apa? Tenang. Aku melihatmu dengan Lulu itu. Lulu. Maksudmu muridku Lulu yang tadi di sampingku. Dia kenapa? Luyan. Bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Apa kamu lagi berhalusinasi? Beri aku 1 menit. Duduk dulu, tenang, oke, 1 menit saja. Duduk. Tunggu sebentar. Aku baru saja meminta rekaman CCTV ruang operasi, lihat. Sayang, lihat. Pak Lu, aku merasa hidung yang dibuat Profesor Zhao. Bentuknya tidak cocok. Aku malah merasa hidung ini cocok dengan bentuk wajahmu. Lalu kamu tiba-tiba masuk. Sayang. Sayang, sayang. Sayang. Maaf, maaf. Tidak apa-apa. Apa kamu belum istirahat dengan baik? Tidak masalah. Dokter Lu, rapatmu yang seharusnya jam 3:30 sore. Perlu ditunda. Ya sudah, ditunda saja. Tidak perlu ditunda. Cepatlah pergi, pasien menunggumu. Aku bilang Luyan, kamu tidak bisa karena orang gila ini setiap hari mengganggu pekerjaan. Ayah Suceng sekarang perlu istirahat. Jangan buat keributan di sini, cepat pulang. Benar-benar tidak tahu sudah berapa kali sial menemui bintang sial ini. Ayah jangan bilang lagi meskipun Suceng sakit. Aku akan tetap menemaninya. Aku benar-benar baik-baik saja. Kamu pergi, sibuklah. Kamu harus minum obat dengan baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Ayah kenapa tiba-tiba datang ke sini? Transferkan aku 10.000. Lagi-lagi 10.000 mau apa? Jangan tanya, transfer saja. Baiklah, nanti aku transfer ya sayang. Kalau begitu aku pergi dulu. Dari kondisi penyakit sekarang harus minum obat tepat waktu. Ikuti pengobatan. Sayang, kamu harus minum obat tepat waktu, baru halusinasi bisa membaik. Sampai rumah. Pelan-pelan, Mama. Keke. Mama sangat merindukanmu. Mereka bilang Mama sakit. Ayah juga bilang Mama sakit.
Mama sudah jauh lebih baik. Ini. Selama kamu sakit beberapa hari ini, Luyan membawa anak mendaftar ke taman kanak-kanak. Sudah 2 hari masuk. Tapi. Tapi apa lagi tapi? Aku ambil obat dulu ya. Cucuku masuk TK elit kenapa? Keluarga punya perusahaan besar. TK elit saja, tidak mampu masuk sekarang sudah masuk. Untuk antar jemput kalian tidak bisa. Aku yang antar. Lagi pula kamu sekarang sakit ini. Sering-sering berteriak mau bunuh. Aku takut kamu melukai Keke. Aku. Mama, guru bilang, anak-anak perlu banyak terkena sinar matahari agar tumbuh sehat. Mama juga begitu. Baik. Mama akan menemani kamu berjemur di halaman. Hei ayah. Pak Lu, saya punya pertanyaan ingin bertanya pada Anda. Masuk. Dokter Lu, suntik wajah kurus masih harus merepotkan Anda. Pak Lu, kalau tidak ada hal lain saya akan pergi dulu. Ngomong-ngomong bagaimana Su Cheng? Jangan khawatir sudah banyak membaik. Gigit. Hei ayah, bagaimana kabarmu di luar negeri? Saya baik-baik saja justru kamu. Mengingat kondisi kesehatanmu saat ini, tidak cocok untuk duduk sebagai direktur grup. Beristirahatlah di rumah temani Keke dengan baik. Lama tidak berjumpa Xiao Juzi. Kenapa kamu kembali? Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Paman Su di Amerika. Dia bilang kamu baru-baru ini kesehatannya kurang baik. Menanyakan apakah saya mau kembali membantu mengelola Sushi. Apa kabar? Saya tidak baik. 1 juta. 9 juta menantu perempuan sudah kembali. Sudah kembali. Kamu lihat, tempat tinggal saya sekarang ini. Bagaimana baik tidak? Kamu lihat rumah besar ini tinggal saja. Sekarang saya sudah sukses kamu tahu. Anak saya sebentar lagi jadi direktur. Ayah, Saya ini. bagaimana mereka bisa ada di sini? Kenapa baru kembali tidak tahu aturan? Dia otaknya rusak tidak ingat orang. Ini pamanmu yang kedua. Bibi besarmu paman keempat Jiang Yang. Di dapur itu bibi ketigamu. Maksud saya, bagaimana mereka bisa muncul di rumah saya? Sekarang anak-anak libur, saya menyuruh mereka membawa anak-anak ke kota untuk jalan-jalan. Menginap di hotel harus keluar uang. Rumah ini cukup besar untuk mereka tinggal. Mereka tidak akan tinggal lama, hanya seminggu saja. Ke kemana? Ambil ini makanlah. Sayang, kenapa wajahmu seperti itu? Mereka menggambar wajahku dan merebut mainanku. Kenapa kamu begitu manja? Dia tidak sering datang kok. Hu Zi Hua. Ambil saja mainan yang kalian suka. Anggap saja seperti rumah sendiri. Kita pergi. Kamu mau ngapain? Kamu ke dapur bantu Tante San masak. Hang Sao mana? Sudah dipecat. Dia dipecat, siapa yang akan masak untuk kita? Tante San saja ada orang kita sendiri. Kenapa harus bayar orang luar? Di depan keluarga. Kamu sama sekali tidak kasih muka padaku. Kenapa tidak kasih tahu aku duluan kalau ada yang mau datang? Keluarga datang ke rumah anakku. Aku harus kasih tahu apa? Ini rumah yang kubeli tunai sebelum menikah. Kamu sudah menikah dengan anakku. Milikmu adalah milik keluarga Lu.
Aku sekarang sakit, aku butuh istirahat. Aku tidak peduli, aku paling hanya bisa menjamu mereka satu malam. Mereka semua datang untuk membantumu, jangan tidak tahu terima kasih. Apa aku minta bantuan mereka? Aku bilang saja. Kok anakku bisa menikah dengan orang gila sepertimu? Aku juga ingin tahu, kenapa anakmu menikahiku? Bagus-bagus berani melawan ya. Halo, Halo sayang, ayahmu bawa banyak orang ke rumah. Kacau, aku tidak tahu harus bagaimana. sekarang kamu pakai earphone dulu santai. Aku akan segera kembali. Oke. King, aku kehilangan pisau ukuran 11. Kamu tolong ambilkan untukku. Baik, Pak Lu. Mama, kenapa dua anak tadi tidak sopan ya? Keke, kita hari ini sedih ya. Nanti kalau kita ke rumah orang lain, harus sopan, jangan sembarangan mainin barang orang lain. Tahu nggak? Mama bersihin buat kamu. Mama turun sebentar, secepatnya balik lanjut bersihin ya. Anak baik. Gimana? Semuanya lama nggak ketemu. Nak, bukannya kamu baru mau naik jadi direktur utama. Sibuk banget kok kamu pulang. Dagu masih muda kayak dulu. Jiang Yang udah lulus kuliah ya? Udah tinggi banget. Gimana, kan aku bilang Luyan, kita bisa diandalkan. Aku udah pesen hotel buat kalian, siap-siap. Aku antar kalian ke sana. Pesen hotel buat apakan rumah muat? Kalian gak kasih tahu Sucheng, langsung pindah masuk. Sucheng, siapa sih Sucheng? Sucheng itu pemilik rumah ini. Semua orang termasuk aku harus nurut sama dia. Kan aku bilang, kamu ini udah nikah lupa sama bapak, anak kurang ajar. Sia-sia aku besarin kamu. Pergi nggak? Siap-siap pergi, bawa dendengnya. Sikat dendengnya buat aku kan. Kamu bawa-bawa capek sendiri. Nggak boleh tinggal mau makan dendeng. Ayo pergi. Yuk pergi Sika. Asamnya kasih kuah aja ya Sika. Aku siapin dulu. Sayang, ini salah aku. Bapak udah kasih tahu aku sebelumnya. Bilang mau ajak Sanshin bantu di rumah. Aku pikir dia orangnya baik, dulu juga pernah ngurusin aku. Jadi aku nggak nolak dia. Kok bisa datang sebanyak ini? Salah Bapak suka pamer. Wah, gitu ya. Sebenarnya Sanshin orangnya baik, kerja juga cepat. Anaknya Jiang Yang juga. Bilang mau cari kerja di perusahaan kamu. Apa aja boleh, jadi satpam juga nggak apa-apa. Kalau menurut kamu mereka berdua bisa diandalkan, boleh juga tuh dipertahankan. Terima kasih sayang, terima kasih Direktur Utama Su. Saya sudah bukan lagi ketua Su. Ayahku berkata, dia menyuruhku beristirahat di rumah selama beberapa waktu. Seluruh keluarga Su adalah milikmu. Jadi atau tidak jadi ketua itu cuma formalitas. Aku tak peduli apakah kau ketua atau bukan. Aku hanya ingin kau sehat dan bahagia. Ngomong-ngomong, aku sudah menuangkan air untukmu. Jangan lupa minum obat, aku akan mandi dulu. Bukankah ada 4? Aku salah ingat.
Hanya 1.000 saja aku tak bilang tak bisa membayar. Bicaralah dengan lebih sopan padaku. Di belakangku ada grup suap aku akan kabur dari utang? Kalian cek baik-baik harta kekayaan atas nama istriku. Bukan hanya 10 juta 50 juta pun aku mampu bayar. Sayang. Mengapa kamu di sini? Aku kan kumat kecanduan kartu. Aku takut mengganggumu jadi aku main di sini. Keberuntunganku malam ini sangat buruk terus kalah. Aku habis marah langsung top up 50 juta kacang kebahagiaan. Mengapa tiba-tiba bangun? Tidak tahu, cuma merasa sedikit cemas. Ayo pergi aku temani kamu tidur. Ayah, kenapa ayah berbaring di sini? Apa yang terjadi ini? Mengapa tidur lagi? Baru bangun sudah tidur di sofa, ayo bangun. Tadi malam tidur cukup awal, ada apa denganmu? Mana yang tidak nyaman? Tidak ada gunanya. Aku tidak menyinggungmu kan? Ayo bangun. Aku kembali ke kamar untuk tidur. Kalau makan jangan panggil aku. Biarkan aku mati kelaparan. Aku sudah bilang obat tidak boleh sembarangan dimakan, tapi kamu tidak percaya. Apa obatnya, Bu? Obat tidak boleh sembarangan dimakan, kalau sembarangan bisa bermasalah. Itu obatmu. Punya siapa? Beberapa hari lalu dia tidak bergairah. Katanya, obat kesehatan impor yang kamu makan itu efeknya bagus. Setelah memakannya terus tidur. Berbicara juga aneh-aneh. Aku akan pergi melihatnya. Bukankah ada 4? Saya salah ingat. Bagaimana mungkin kamu punya obat semacam ini? Apa maksudmu? Ini mengandung bahan halusinogen. Siapa yang memberimu? Apakah itu mertuamu yang brengsek itu? Saya akan segera menemukannya untuk berdebat. Wei Wei. Bukankah kamu wanita terpelajar? Masih tidak bisa menghadapi kakek tua dari desa. Jika tidak berhasil, cerai saja dengan anaknya. Cerai. Halo, pesanan take out MU sudah sampai. Wei. Menggoda pria yang sudah menikah jika orang tuamu tahu. Tidakkah kamu merasa malu? Apakah Sucheng pengecut? Hal semacam ini masih menyuruh preman sepertimu datang. Menghadapi sampah rendahan sepertimu. Tidak perlu Sucheng datang sendiri. Aku ingin melihat berapa berat cinta sejati kalian. Berhenti memukul. Halo, 110 ya? Ada orang yang melakukan prostitusi di hotel. Kamu menang kali ini, tunggu saja. Aku tidak akan berhenti begitu saja. Bajingan. Jangan bikin masalah lagi. Mengapa cemburu? Kamu mengkhianatiku. Tidak. Lalu kenapa kamu membuka kamar dengan lulusi rubah? Dia datang untuk menyuntikkan jarum. Lalu kenapa dia lari saat mendengar aku melapor polisi? Karena jarum suntiknya juga dicuri dengan memanfaatkan posisinya. Apakah kamu menganggap aku seperti Sucheng? Mengapa tidak pergi ke rumah sakit untuk disuntik? Harus membuka kamar untuk disuntik. Sayangku yang bodoh, gunakan otakmu sedikit. Dia adalah perawat banyak orang di rumah sakit. Bagaimana mungkin dia bisa menyuntik di rumah sakit? Lihat setiap kali dia selesai menyuntik. Dia akan mentransfer uang padaku. Benarkah?
Kita sudah bersama selama bertahun-tahun 10 tahun. Apakah kita tidak memiliki kepercayaan satu sama lain? Kamu tahu kita sudah 10 tahun bersama. Kita bersama selama 10 tahun dan beginilah perlakuanmu padaku. Cincin ini. Aku sudah lama ingin memberikannya padamu. Bukankah ini cincin yang ada di lingkaran pertemanan Su Cheng? Apa yang dimiliki Su Cheng kamu juga akan memilikinya. Di hatiku kaulah istriku yang sebenarnya. Aku sering berpikir, menyerahkanmu pada Su Cheng. Apakah itu layak? Tentu saja layak semua milik Su Cheng. Segera akan menjadi milik kita. Kamu bilang ada hal-hal yang tidak dimiliki sejak lahir. Seumur hidup tidak akan pernah didapat. Mungkin saja. Ada orang, sejak lahir sudah memiliki segalanya. Lihat gadis itu, dia adalah teman sekamar kuliahku Su Cheng, putri dari grup Su. Dia pernah bilang saat kita ngobrol di asrama. Dia kehilangan ibunya sejak kecil, ayahnya sering di luar negeri. Jadi dia sangat merindukan kehangatan keluarga. Pasti akan mengejar cinta sejati. Tidak mungkin menikah karena alasan keluarga. Dia pintar dalam belajar dan juga anak tunggal. Pasti akan mewarisi kekayaan keluarga. Dulu aku berusaha sangat keras. Baru bisa mendapatkan Su Cheng. Kamu juga menjadi sahabat terbaiknya. Dia bahkan memberimu pekerjaan. Aku juga berkat hubungan keluarganya. Berhasil mencapai posisi sekarang ini. Tinggal sedikit lagi. Kita akan sukses. Selama bertahun-tahun, aku melihat kalian pacaran, menikah, punya anak. Di depanku menjadi pasangan yang harmonis. Kadang aku berpikir, suatu hari nanti, aku akan membuatmu kembali padaku secara terang-terangan. Pasti. Hatiku benar-benar hanya untukmu. Kalau aku benar-benar mau selingkuh, kenapa tidak menyembunyikannya darimu? Kamu pasti tidak berani. Dulu kamu mengalami kecelakaan medis yang besar. Kalau bukan karena aku yang menyelesaikannya, bagaimana mungkin kamu bisa seperti sekarang? Sudahlah. Hal-hal yang sudah lewat jangan dibahas lagi. Kebaikanmu padaku selalu kuingat. Sekarang Su Cheng sudah dicopot dari jabatan direktur utama. Posisi ini pasti akan kuambil. Kedepannya, Grup Su harusnya berganti nama menjadi Grup Lu. Oh iya? Masalah obatnya ketahuan sama Su Cheng. Sayang. Sudah waktunya minum obat nih. Suamiku, terima kasih sudah selama ini, tanpa kenal lelah mengingatkanku untuk minum obat. Itu semua sudah kewajibanku kok. Pintar sekali, aku mau mandi dulu ya. Halo. Dalam tubuhmu terdeteksi kandungan obat halusinogen. Kadar lumayan tinggi, sepertinya, akibat konsumsi jangka panjang. Terima kasih. Pasien saya sudah melihat riwayat medismu. Menunjukkan kamu menderita penyakit jiwa. Kalau bukan karena dikonsumsi secara sengaja, kami perlu memeriksa obat yang kamu konsumsi. Kalau terbukti ada masalah rumah sakit, wajib melaporkan ke polisi. Saya pernah melakukan tes obat sebelumnya. Laporan hasilnya tidak saya bawa, tapi obatnya saya bawa. Lebih baik diuji di rumah sakit yang sama, dan pada waktu yang sama. Tolong diuji ulang ya, semakin cepat semakin baik. Baik, saya akan secepatnya. Oh, kamu bisa punya obat ini. Di dalamnya ada kandungan halusinogen. Dia ambil sendiri lalu memakannya. Setelah makan langsung tidur terus. Hidup jadi tidak ada artinya. Sayang, sudah waktunya minum obat.
Ini cuma obat tidur biasa kok. Berfungsi untuk mengobati penyakit saraf. Jangan-jangan ada kesalahan. Enggak kok, ini obat yang saya minum setiap hari. Waktu datang capek nggak lumayan. Biasa aja cuma perjalanannya yang terlalu jauh. Mbak Yingzi potongannya bagus banget. Muda itu enak ya. Kamu tingginya berapa? Tinggi badan asli saya 178 cm, mbak ketiga. Taruh di sini, taruh di sini. Yingzi cuci 2 apel ya. Mama, Berapa 178 cm badan asli? Keke 178 sudah saya cm. antar ke TK. Cheng Cheng. Makan stroberi ini baru dipetik ayo. Mama duduk dulu. Makan. Pendidikannya bagus sekali. Lihatlah betapa berbaktinya Xiao Yang. Tidak seperti beberapa orang. Egois memperlakukan orang sendiri seperti orang luar. Memang lebih baik punya anak laki-laki. Sayangnya keluarga kami tidak punya keberuntungan itu. Jiang Yang makan lebih banyak. Makan lebih banyak, makan lebih banyak. Macet parah di jalan, kamu beli mobil baru ya? Mana ada uang buat beli? Pacar saya yang beliin. pacar kamu lumayan juga ya. Rumah saya cuma 200 meter dari kantor, mana sempat nyetir. Setiap hari cuma numpang parkir di garasi. Kenapa kamu sudah siap nikah ya? Kamu harus minta tolong sama saya dulu. Nanti kita bisa minta ke jadi flower girl. Saya juga mau sih. Tapi urusan nikah harus lihat timing juga kan. Oh ya, jangan bahas saya. Gimana kabar investigasi obat kamu? Kamu sudah tahu soal obat itu. Kalian pasti akan segera cerai ya? Sedang diselidiki. Jangan terlalu romantis. Kalau sudah ketahuan harus tegas. Jangan terlalu lembut hati. Laporan medis sudah jelas menyatakan ada obat halusinasi dalam tubuh saya, tapi tes obat kedua katanya normal. Jangan-jangan ada yang kasih tahu Luyan, jadi Luyan ganti obatnya. Tapi yang tahu semua ini hanya Luo Wei. Lu, risiko selingkuh sama kamu terlalu besar. Harus waspada sama istri kamu sama teman dekatnya juga. Pasalnya waktu di kantor kemarin, hampir ketahuan sama istri kamu. Kamu bisa aja mengubah rekaman CCTV untuk lolos. Prosesnya memang tidak mudah. Diberitakan, Ketua Grup Susu Cheng karena masalah kesehatan mengundurkan diri dari jabatan ketua. Belum ada pengumuman siapa ketua baru. Mertua saya percaya sama saya. Pimpinan rumah sakit juga percaya sama saya. Saya pasti akan jadi ketua. Tunggu saja, saya pasti tidak akan mengecewakan kamu. Lihat pinggang kecilmu kayak pengantin baru. Gak kelihatan umur sama sekali. Gak serius. Aku 2 tahun lebih tua dari adik Yingzi. Jangan ngomong sembarangan. Halo, ini rumah Pak Luyan Lu. Ada apa ini perayaan ulang tahun perusahaan kami? Kami datang untuk memberikan hadiah kepada pelanggan lama. Bayar gak? Jangan-jangan penipuan. Pak Lu adalah pelanggan lama kami. Ini gratis, tidak perlu bayar gratis. Kasih sini. Kalau begitu kami tidak mengganggu lagi. Baik, hati-hati di jalan. Gratis, lihat-lihat. Apa sih ini? Siapa mereka tadi? Gak siapa-siapa. Ayo Mama. Nenek. Sudah pulang Keke? Aku bilangkan gratisan gak ada yang bagus. Kenapa kalian ke rumahku? Bukannya sudah kubilang. Pasti bisa bayar, kenapa kalian masih begitu? Hari ini aku cuma mau kenal-kenal. Aturan kasino luar negeri kamu tahu kan? Kamu masih punya waktu 2 minggu kalau belum bayar.
bisa berabe nanti. Halo, ada apa dokter Lu? Aku lihat di bagian personalia, calon direktur baru bukan kamu. Apa? Sebenarnya ada sesuatu yang belum ku beritahu. Aku curiga Luyan mungkin selingkuh. Dan mungkin dia sudah mengutak-atik obat yang ku minum. Aku sudah menduga. Ini alasan sebenarnya aku kembali. Jangan buru-buru. Kita pelan-pelan klarifikasi masalahnya. Aku akan membantumu menyelesaikan ini. Kalau ini benar, aku pasti akan membuatnya membayar. Kondisi mentalmu belum pulih. Kalau sekarang bercerai kemungkinan besar, kamu tidak akan dapat hak asuh Keke. Mengapa aku sudah berusaha keras begitu lama? Malah orang luar yang dapat posisi. Mereka sama sekali tidak menghargai aku. Apa mereka memaksaku untuk bertindak nekat? Tenang, jangan melakukan hal bodoh. Kalau tidak terpilih sebagai direktur grup, masih ada wakil direktur rumah sakit yang bisa diperjuangkan. Benar kan? Apa yang bisa kulakukan yang bodoh? Mengajak Su Cheng mati bersama. Jangan kalau kamu kenapa-kenapa. Aku gimana dong? Tenang saja. Tidak menguras habis keluarga Su. Aku tidak mungkin mati. Sayang, Kenapa minum alkohol? sayang. Hari ini ada acara kumpul-kumpul rekan kerja. Minumnya agak banyak. Tapi aku tidak mabuk, tenang saja. Bagus kalau tidak mabuk. Aku juga baru pulang. Makan malam dengan direktur grup yang baru. Direktur grup yang baru sudah ditentukan. Aku sibuk banget akhir-akhir ini di rumah sakit. Tidak dengar kabarnya. Itu Kinmian, teman lama keluarga kita. Teman lama bagus. Teman lama itu bisa dipercaya. Sayang. Aku merasa akhir-akhir ini sangat bersalah padamu. Kamu bilang kamu kambuh lagi. Kamu bilang kamu tidak dalam kondisi baik. Operasi di rumah sakit banyak banget. Aku tidak punya waktu untuk merawatmu. Dan selanjutnya, aku mungkin akan lebih sibuk lagi. Karena aku mau mencalonkan diri jadi wakil direktur. Tapi, aku dengar calon wakil direkturnya sudah ditentukan. Itu Dr. Zhao. Dokter Sao itu suamimu ya? Kamu kok malah membantu orang lain? Kenapa tengah malam tidak tidur, ngapain di kamar sama tante? Aku sama tante lagi belajar bahasa asing. Up. Halo sayang, ada apa? Sayang, ada waktu nggak siang ini jemput Keke? Aku masih ada 2 operasi nggak bisa pergi. Kenapa kamu ada acara siang ini? Nggak ada ya, udah kamu sibuk aja, aku tanya orang lain dulu. Weiwei, siang ini jam 3:30, ada waktu nggak? Ada waktu kenapa? Kalau gitu kamu pakai mobilku aja jemput Keke ya. Hari ini aku ada rapat di Qinzheng. Kayaknya malam ini aku nggak bisa pulang. Luyan mana? Aku cuma bisa merepotkan kamu. Nggak masalah, serahkan aja sama aku. Oke, lain kali aku traktir kamu makan. Kalau gitu aku bakal makan sepuasnya. Sekarang nggak cuma jadi simpanan kamu, tapi juga jadi ibu tiri Keke. Su Cheng pergi ke Qinzheng malam ini nggak pulang. Aku tahu.
Ayo Keke. Keke anak baik. Halo. Lokasi ponsel, kamu sudah diubah ke Kincheng. Keke. Bibi susah payah jemput Keke. Bibi juga bawa makanan enak buat Keke. Keke harus bilang apa? Terima kasih, Bibi. Salah lo Keke. Harusnya bilang terima kasih Mama. Tapi Keke punya mama. Bibi teman baik Mama. Dan Bibi sangat suka sama Keke. Tapi Bibi Luowei. Penampilannya nggak mirip sama mama. Tapi Bibi Luowei. Hari ini baunya sama kayak mama. Keke mulai sekarang Bibi jadi mama kamu. Kok kamu di sini? Komplek kamu ada acara hari ibu. Anak dan mama harus merekam video bersama. Kamu nggak di rumah, aku terpaksa pakai baju kamu. Buat menghadapinya. Mandi ganti baju. Sekarang juga nggak jadi rekam. Kamu katanya belum istirahat yang cukup. Minum obat, kamu harus minum obat sekarang, waktunya minum obat. Keke Bibi jadi mama kamu. Baru masuk kamar tadi. Lihat tempat tidur berantakan. Aku kira lu yang selingkuh. Untung kamu. Iya, untung aku. Kok tiba-tiba kamu pulang? Baru setengah jalan tiba-tiba dibilang rapat online. Pulangnya buru-buru sampai ponsel ketinggalan di mobil Kindian. Oke, aku ganti baju dulu terus pulangnya. Jangan lupa traktir aku makan enak. Oke. Aku akan membuat semua orang yang mengkhianatiku membayar harganya. Wei ya, kamu setiap hari melihat kami berpasangan. Pasti sudah bosan ya. Tidak juga, aku juga punya pacar. Pacar kamu itu lebih baik tidak ada. Nanti kamu lihat yang ini bagaimana. Xiao Chen. Halo Suzong, halo Dr. Lu. Halo Nona Luo. Pria tampan ini siapa? Aku yang atur kencan buta untukmu. Xiao Chen adalah dokter yang dulu dibimbing ayahku. Sekarang jadi asosiate profesor di rumah sakit kelas 3. Muda berprestasi, bisa diandalkan. Sudah usia yang tepat untuk menikah. Nona Luo. Pertemuan pertama aku siapkan hadiah kecil. Katanya, dulu kamu kuliah di jurusan farmasi. Sekarang juga jadi dokter, semoga nanti kita bisa punya banyak topik untuk dibahas. Terima kasih Tuan Chen sudah repot-repot.
Sayang, gimana menurutmu, apa lebih bisa diandalkan daripada pacarnya yang dulu? Jauh lebih baik. Iya, Xiao Chen memang bagus. Xiao Chen dengar hari ini ada janji denganmu. Beberapa hari sebelumnya sudah minta cuti. Bahkan sengaja bawa mobil sendiri agar bisa mengantarmu pulang malam ini. Makanannya sebentar lagi datang, ayo kita mulai dulu. Ayo Xiao Chen. Nafsu makanmu besar ya, Luyan. Wei Wei hari ini agak mabuk. Setelah kalian sampai rumah dengan selamat, pastikan hubungi aku. Baik Suzong, kami duluan ya. Dah. Sudah kubilang beri aku waktu lagi untuk mengumpulkan uang. Jangan terus-terusan meneleponku. Ayo pergi. Sayang, kamu ambil HP kau mau beli apa? Asuransi keke perlu diperpanjang. Oh iya sayang, bagaimana dengan Qin Mian? Aku sudah beberapa kali mencoba janji tapi tidak bisa. Aku pikir kalian kan teman lama. Bisakah kamu membantuku memperkenalkannya? Dia baru saja menjabat, memang sedang sibuk. Tapi untuk bertemu seharusnya tidak ada masalah. Tapi aku harus beli sesuatu buat mereka kan. Lagi pula sudah lama tidak bertemu. Mending besok aku aktifkan lagi rekening bankku. Kita bikin rekening bersama seperti dulu. Ya kamu benar, sekarang gimana? Kondisi mentalku juga sudah jauh lebih baik besok. Besok aku akan ke Ban untuk mengurusnya. Oke. MA. Bills pengiriman apa sih ini? Berani-beraninya menuduh aku punya utang di luar. Aku cuma nanya. Kapan giliranmu nanya di rumah ini? Aku bilang. Aku. Berani kamu, kalau kamu berani sentuh aku lagi, aku akan lapor polisi. Lapor polisi. Kamu pergi saja, kalau tidak dia akan memukulmu juga. Apa aku terlalu baik sama kamu sampai berani lapor polisi? Aku suruh kamu lapor polisi. Kamu pukul. Hanya tahu minum, ayo pergi. Mau ngapain? Buka. MA, dengerin aku. Kamu tidak bisa terus menghindar. Kalau tidak akan ada lagi kejadian berikutnya. Kalau kamu berani memukulku lagi, aku akan ikuti saran Cheng Cheng untuk lapor polisi. Di internet sudah bilang, banyak wanita tidak tahan kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya membunuh suami mereka sendiri. Kelinci yang terpojok pun bisa menggigit. Suami istri lama kok lapor polisi. Kak Hua punya sakit mak dan sudah minum alkohol. Aku akan ambilkan obat. Bibisan kamu baik sekali. Pada pria pelaku kekerasan dalam rumah tangga saja masih peduli. Setelah minum alkohol perut pasti sangat tidak nyaman. Kalau tidak minum obat benar-benar tidak bisa. Bibisan mengaku sering mengalami kekerasan dari suaminya. Tapi pada wanita yang mengalami hal yang sama sekali tidak simpati. Hubungan mereka berdua tidak biasa. Kak Hua. Minum obat, lapor polisi. Kamu lapor polisi ya kamu. Pinggangku San Mei. San Mei, kok kamu? Luka di mana biar aku lihat? Perut. Enggak apa-apa, sama sekali enggak sakit. Aku mabuk. Sebentar ya, ayo. Mama, tempat dudukku agak sempit.
Mama akan atur untukmu. Kayaknya kita nggak baik-baik aja ya. Ini kan di mobil Su Cheng. Aku rasa Luyan kayaknya udah nggak sayang aku lagi. Apakah dia melakukan sesuatu yang nggak baik ke kamu? Aku yang akan menghajarnya untukmu. Itu karena ayah mertuaku. Tiap hari di rumah terus mengomel. Bilangnya keluarga lu cuma punya satu keturunan. Tapi yang paling penting, aku tahu di dalam hati, Luyan mimpi aja pengen punya anak laki-laki. Ya biarin aja dia mimpi. Hei Pak G. Perusahaan aku lagi ada masalah harus kas. Hei. Harus pakai agunan properti ya. Meskipun itu properti istriku sebelum nikah tapi kita masih suami istri yang sah. Sama sekali nggak bisa dapat pinjamannya. Nggak, perusahaan kalian jelek banget sih. Udah telepon belasan perusahaan semuanya sama. Benar-benar nggak bisa dapat pinjamannya. Hei istri. Nggak, aku cuma mau nanya. Bagaimana dengan janji sama Pak Kin, udah kamu atur belum? Waktunya udah diatur besok siang jam 2. Istri. Rumah ini beruntung punya kamu. Kamu adalah keberuntunganku. Kamu kan suamiku, ini tugas aku. Sampai nanti malam. Aku mau mulai proses perceraian. Kita diam dulu, kamu bantu aku konsultasi sama pengacara. Sampai kita kumpulkan bukti yang cukup, baru bisa memastikan dapat hak asuh ke maksimal. Boleh juga. Si jeruk pintar itu udah balik lagi. IQ-nya udah naik lagi. Oke, ikut rencana kamu, aku dukung sepenuhnya. Sejak berhenti minum obat, aku merasa pikiran jadi lebih jernih. Pas periksa terakhir dokter bilang, paling 1-2 bulan lagi, bisa sembuh total. Sekarang ini kondisi kesehatan kamu yang paling penting. Dengan badan yang sehat baru, bisa hadapi pertarungan ini. Dulu waktu menikah, banyak orang yang bilang ke aku, Luyan itu cuma pria yang cari untung. Gak sepadan, gak bakal bahagia. Tapi aku gak peduli sama sekali. Karena aku benar-benar percaya dia bakal kasih aku keluarga yang utuh. Gak nyangka akhirnya harapan itu tetap hancur. Masih ada Keke. Masih ada orang lain yang sayang sama kamu. Akhirnya ketemu juga sama kamu. Aku udah hubungin beberapa dokter bagus buat Su Cheng. Aku yakin dia bakal cepat sembuh.